Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 726. Kemenangan dan Kekalahan. Desir. Sok tiba-tiba muncul di mata acuh tak acuh Wang Yan. Namun, Lindong tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut. Matanya dingin saat dia dengan kejam menekan roda cahaya keemasannya ke tubuh Wang Yan. Ci. Roda cahaya keemasan menghantam lapisan kutikula emas di tubuh Wang Yan. Percikan seketika meletus saat suara yang menusuk telinga terdengar dengan panik. Retakan. Ketajaman roda cahaya keemasan jelas telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saat percikan emas bersinar dengan keras, retakan mulai muncul di kutikula roh Yuan, yang memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Saat retakan muncul, pupil Wang Yan tiba-tiba berkontraksi. Kutikula roh Yuan melindunginya dan berkat itu, dia mampu bertahan dari 3 serangan habis-habisan dari 3 ahli tahap 9 Yuan Nirvana yang berbeda. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa pakaian pertahanannya akan benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh karena serangan Lindong. Kakak senior Wang Yan, kamulah yang kalah. Sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajah Wang Yan, senyum yang agak mengerikan muncul di wajah berdarah Lindong. Bang! Setelah Lindong berbicara, kutikula roh Yuan akhirnya tidak bisa menahan ketajaman roda naga Yuan lagi. Dengan ledakan keras, itu hancur dan hancur berantakan. Cahaya keemasan dengan cepat meredup, sebelum mundur kembali ke tubuh Wang Yan. Ketika kutikula roh Yuannya hancur, Wang Yuan tiba-tiba meluncur ke samping, menghindari roda naga Yuan saat itu dengan ganas menyapu. Namun, cahaya bilah tajamnya melintas melewati dadanya, menyebabkan jejak darah saat darah segar menyembur keluar. Gaya bertarung Wang Yan memang sangat kejam dan kejam. Setelah menghindari pukulan mematikan yang begitu hebat, tinjunya terbang dengan sudut yang licik dan dengan kejam menghantam Lindong. Bang! Tinju Wang Yan mendarat dengan keras di dada Lindong. Lampu hijau dengan panik melonjak di tempat. Namun, karena kekuatan yang luar biasa dari tinju, itu menyebabkan darah di dalam tubuh Lindong bergolak keras. Hehehe. Di hadapan tinju Wang Yan, Lindong terus tidak menghindar. Dia bisa merasakan darah yang bergolak di dalam tubuhnya. Namun, dia terus tersenyum. Bahkan, jika ditambah dengan wajahnya yang berdarah, itu benar-benar menyebabkan darah seseorang menjadi dingin. Wang Yan memang sangat menakutkan dan kejam. Ini adalah poin yang bahkan Lindong harus akui. Bahkan para ahli yang memiliki tingkat yang sama akan terintimidasi oleh serangan habis-habisannya yang berisiko. Namun, gaya yang dia gunakan tidak mencapai efek yang diinginkannya. Sepertinya kekejaman dan kekejaman di mata pemuda ini hanya lebih besar dari matanya sendiri. Anda mungkin kejam, tetapi dia bahkan lebih kejam. Oleh karena itu, setelah menerima kepalan tangan Wang Yan, Lindong menggunakan gaya yang dihasilkan untuk memiringkan tubuhnya. Segera setelah itu, telapak kakinya menggeliat aneh saat cahaya hijau seketika menggembung dan langsung berubah menjadi kaki naga hijau. Bang! Cahaya hijau menyembur ke kaki naga hijau yang ganas dan dingin saat itu menghancurkan udara dengan keras. Seperti cambuk, itu dengan kejam menyapu dan mendarat di tubuh Wang Yan. Bang! Suara yang dalam bergema saat tanah hancur berantakan oleh kekuatan yang dihasilkan. Adapun Wang Yan, dia terbang seperti bola meriam, menghancurkan puluhan batu raksasa. Muntah. Wang Yan memotong sosok yang menyesal saat dia menstabilkan dirinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri saat dia memuntahkan seteguk darah segar di depan tatapan kaget orang banyak. Desir. Saat seteguk darah segar dimuntahkan, kekuatan Yuan di dalam tubuh Wang Yan langsung menjadi lamban. Namun, sebelum dia bisa pulih, dia tiba-tiba mendengar raungan yang menusuk telinga. Saat suara meningkat dalam volume, ekspresi Wang Yan segera berubah sebelum dia langsung mundur. Dia mengangkat pandangannya dan dengan cepat melirik ke depan. Gambar setelahnya yang mirip dengan banteng mengamuk yang tidak sopan menyerang ke arahnya dengan momentum yang mencengangkan. Tidak ada kemiripan bentuk atau gaya, sebaliknya, hanya ada bantingan tubuh maksimum yang sangat ganas.
Lindong saat ini benar-benar menganggap tubuhnya sebagai senjata. Meskipun sepertinya dia bertindak tanpa berpikir, itu menyebabkan seseorang takut akan keberaniannya. Bang! Tubuh Lindong bertabrakan dengan kejam ke tubuh Wang Yan. Suara yang dalam bergema di seluruh arena, menyebabkan semua penonton menahan napas. Dari jauh, Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan menggigit bibirnya. Meskipun dia tahu bahwa Lindong sangat ganas dan kejam dalam perkelahian, pemandangan di depannya benar-benar membuatnya takut. Tentu, bukan hanya dia yang merasa seperti ini. Bahkan Ying Xiao-Xiao, Chen Zhen dan yang lainnya, memiliki wajah penuh keheranan. Tepat setelah tabrakan, kedua tubuh melesat ke arah yang berlawanan karena gaya pantulan. Tubuh mereka membuat parit dengan panjang lebih dari 100 meter sebelum perlahan-lahan melambat. Aura kekerasan yang awalnya menakutkan di sekitar mereka mulai menjadi sangat lemah pada saat ini. Keduanya terluka parah. Seluruh arena terdiam saat mereka menyaksikan kedua orang itu berjuang dalam upaya untuk berdiri. Hati mereka tidak bisa menahan gemetar saat melihat darah segar yang menyelimuti tanah. Pertempuran ini terlalu pahit dan tragis. Wang Yan berjuang sejenak. Namun, pada akhirnya dia tidak berhasil berdiri lagi. Dia melihat ke langit, darah segar menutupi seluruh tubuhnya saat dia terengah-engah dan terengah-engah, memancarkan aura yang berbau darah. Namun demikian, dia dengan tegas menatap sosok di kejauhan dari sudut matanya, yang juga berjuang untuk bangun. Namun, sosok itu jelas menghabiskan seluruh energinya, dan juga tidak dapat berdiri setelah berjuang untuk sementara waktu. Kita berdua kalah. Kamu juga tidak bisa mengalahkanku, Wang Yan bergumam serak dari sudut mulutnya. Bang! Namun, setelah dia berbicara, sosok di kejauhan mulai bergetar, gemetar dan bergoyang saat dia berdiri. Darah segar menetes dari tubuhnya dan mewarnai lantai di bawahnya menjadi merah. Wajah Lindong ditutupi luka dan rasa sakit yang akut di dalam tubuhnya menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Namun, dia dengan keras kepala berdiri, dengan keras kepala menolak untuk jatuh. Berbalik, dia bergoyang dan bergoyang saat dia berjalan menuju Wang Yan di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya. Melihat pria yang berjalan selangkah demi selangkah di arena dengan senyum menggantung di wajahnya saat benar-benar berlumuran darah, mata Ying Huan-Huan tanpa sadar memerah. Dia melanjutkan untuk mengatupkan giginya dan hendak melangkah maju, ketika dia dihentikan oleh Ying Xiao-Xiao. Jangan biarkan semua usahanya sia-sia. Kalau tidak, kakak senior Wang Yan tidak akan pernah mengaku kalah. Ying Xiao-Xiao berkata dengan lembut. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Setelah perjuangan singkat, dia akhirnya membenamkan kepalanya ke bahu Ying Xiao-Xiao. Saat ini, dia tidak lagi berani melihat Lindong saat ini. Dia samar-samar tahu tentang hal-hal yang dialami Wang Yan selama beberapa tahun terakhir, dan insiden itu membentuknya menjadi orang yang bisa membuat hati orang lain berdebar karena kedengkian dan kekejamannya. Namun, kekejaman seperti itu sekarang benar-benar ditekan oleh Lindong. Dengan itu, orang hanya bisa membayangkan hal-hal yang dialami Lindong. Kemungkinan mereka pasti lebih menyayat jiwa daripada Wang Yan. Pada saat itu, seseorang tanpa dukungan seperti dia harus menghadapi musuhnya sendirian. Musuh yang seperti serigala dan harimau yang datang dari segala arah. Pada akhirnya, dia telah menyeret tubuhnya yang kelelahan dan berdarah saat dia muncul dari jalan berdarah itu. Ketika dia memikirkan adegan seperti itu, perasaan asam samar muncul di hidung Ying Huan-Huan. Siapa yang bisa mengetahui beratnya beban yang dipikul oleh pemuda yang biasanya tersenyum dan ceria itu? Ying Xiao-Xiao dengan lembut membelai rambut mewah Ying Huan-Huan, sebelum dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, dia benar-benar orang yang ceroboh. Menabrak. Di bawah tatapan tak berkedip yang tak terhitung banyaknya dari segala arah, Lindong yang gemetar dan bergoyang mengambil pohon hitam yang telah melesat dari tabrakan sebelumnya. Menyeretnya, dia berjalan perlahan ke depan Wang Yan. Mengangkat pohon hitam, dia menempatkan cabang pohon seperti baja yang tajam ke arah Wang Yan. Saat ini, pemuda kurus dan ramping itu mengenakan senyum dingin yang bersinar namun cukup di wajahnya saat dia berkata, "Kakak laki-laki Wang Yan, kamu telah kalah."
Bersandar pada batu, Wang Yan menatap lurus ke arah pemuda di depannya. Meskipun pemuda itu tersenyum, ada rasa dingin yang menusuk tulang di matanya. Yang di depannya bahkan menyebabkan hati setan Wang Yan merasa kedinginan. Wang Yan menatap Lindong cukup lama, sebelum tatapan matanya mulai redup. Berbaring di batu, dia terengah-engah sebelum berkata, Sekte Dao akhirnya berhasil menghasilkan rekan yang luar biasa. Lindong terus tersenyum. Namun, pohon hitam di depan Wang Yan tidak ditarik. Aku sudah kalah. Saat dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, Wang Yan perlahan menutup matanya, sebelum kata-kata yang membuat semua orang rileks, akhirnya terdengar. Chapter 727. Kembalinya hak memerintah. Wang Yan telah mengakui kekalahan. Angin musim gugur tampaknya bertiup melewati puncak gunung yang berantakan, mengangkat beberapa pecahan batu dan daun-daun layu. Semua orang terkejut saat mereka melihat Wang Yan, yang bersandar di batu dengan mata tertutup. Sesaat kemudian, emosi yang agak rumit akhirnya muncul dari mata mereka. Wang Yan telah kalah, bahkan anggota generasi muda yang paling menonjol saat ini, Ying Xiao kalah darinya. Namun, dia sebenarnya telah kalah, apalagi, orang yang dia kalahkan, adalah murid baru yang telah bergabung dengan Sekte Dao selama kurang dari setahun. Akhir cerita ini jelas merupakan salah satu yang tidak diperkirakan oleh siapapun. Orang ini benar-benar luar biasa. Banyak murid saling memandang dan melihat kekaguman yang tulus dari mata satu sama lain yang penuh keterkejutan. Para murid Desolate Hall tertegun sejenak, sebelum kegembiraan dan kebanggaan muncul di wajah mereka. Mereka sadar bahwa setelah pertempuran ini, posisi Desolate Hall di Sekte Dao pasti akan dinaikkan. Kemungkinan tidak ada yang berani dengan santai mengejek mereka seperti sebelumnya. Siapa yang masih berani mengatakan bahwa Desolate Hall mereka adalah yang terlemah? Dalam kompetisi aula ini, Lindong tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona. Kakak, dia benar-benar menang. Tangan Ying Huan tanpa sadar mengencang saat mendengar kata-kata Wang Yan. Matanya yang besar tampak dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Ying Xiao mengangguk dengan lembut, sementara senyum muncul di wajahnya yang tenang dan pucat. Meskipun ini berarti bahwa Lindong akan mendapatkan otoritas komando selama kompetisi sekte besar, itu masih lebih baik daripada membiarkan Wang Yan memilikinya. Lindong, sepertinya dia adalah seseorang yang tidak memamerkan kemampuan aslinya. Berbagai kartu trufnya telah mengejutkan orang lain berkali-kali. Ying Xiao menyaksikan pria muda itu memegang pohon hitam di atas panggung. Pemuda yang sama yang telah memaksa Wang Yan untuk mengakui kekalahan. Matanya berkedip sekali sebelum dia berbicara. Kakak juga sangat kuat. Jika bukan karena kelembutan hatimu, kakak senior Wang Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Ying Huan memegang pergelangan tangan Ying Xiao dan tertawa dengan manis. Kemenangan Lindong jelas membuat batu yang berat diangkat dari hati wanita muda itu, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali keaktifan dan energinya yang biasa. Ying Xiao menggelengkan kepalanya dan tetap tidak berkomitmen. Dia tidak memikirkan topik ini. Jika seseorang serius membahasnya, dia memang tidak lebih lemah dari Wang Yan atau Lindong. Namun, dia tidak memiliki kemauan untuk membunuh yang mereka berdua miliki. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kejutan sesaat, Chen Zhen dan yang lainnya duduk di platform tinggi, juga dengan cepat pulih. Bahkan dengan mereka tidak bisa menahan senyum lega. Dia benar-benar seseorang yang mengejutkan orang lain. Chen Zhen tersenyum sebelum dia melirik Ying Xuanzi, yang duduk di tengah. Wajah yang terakhir masih setenang danau yang tenang. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, adalah mungkin untuk melihat binar di matanya. Jelas, Master Sekte Dao sangat puas dengan hasil ini. Umumkan hasilnya. Chen Zhen mengangguk setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi. Dia berdiri saat tatapannya menyapu seluruh tempat. Setelah itu, sebuah suara rendah terdengar dengan kuat. Pemenang terakhir dari kompetisi aula ini adalah Lindong dari Aula Desolate. Sebagai juara kompetisi aula, dia akan memegang wewenang untuk memerintahkan semua murid Sekte Dao selama kompetisi sekte besar.
Suara kuat Chen Zhen bergema di puncak gunung, terdengar di telinga semua orang. Setelah kata-kata terakhirnya terdengar, sorakan yang menggelegar segera meletus di atas puncak gunung. Tatapan yang berkumpul padanya dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Setelah pertarungan ini, reputasi Lindong tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Fiuh. Lindong menghela nafas setelah mendengar sorak-sorai yang menyelimuti gunung. Dia membalik tangannya dan menyimpan pohon hitamnya di tasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform tinggi sambil tertawa. Guru Paman Chen Zhen, saya pikir lebih baik menyerahkan otoritas komando kembali kepada kakak perempuan Xiao Xiao. Saya tidak mahir dalam hal-hal seperti itu. Meskipun memerintahkan murid Sekte Dao untuk terlibat dalam pertarungan berdarah selama kompetisi sekte besar tampak cukup keren dan bergengsi, Lindong jelas mengerti bahwa dia terbiasa sendirian. Sesuatu seperti memerintah orang lain dengan demikian dianggap sebagai kelemahannya. Karenanya, dia tidak ingin membuat orang lain mendapat masalah karena dia. Di luar arena, ketika Ying Xiao Xiao mendengar kata-kata ini, dia terkejut. Di sisi lain, Ying Huan tersenyum berkata, sungguh orang yang bijaksana. Ying Xiao Xiao memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak terlalu mengkhawatirkannya sebelumnya? Namun, Anda berbicara dengan cara yang begitu keras sekarang? Ying Huan dibungkam oleh kata-kata ini sampai wajahnya benar-benar merah. Dia buru-buru mengecilkan kepalanya ke belakang dengan pahit dan tidak berani berbicara lagi. Pada platform tinggi, Chen Zhen juga dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Dia segera menoleh untuk melihat Ying Xuanzi, yang terakhir merenung sejenak sebelum mengangguk. Jika seseorang benar-benar membahas masalah ini, Ying Xiao Xiao memang kandidat yang paling cocok. Meskipun Lindong berhati-hati, itu dengan prasyarat bahwa garis dasarnya tidak tersentuh. Apapun bisa terjadi selama kompetisi sekte besar. Jika situasi tak terduga terjadi, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan kehilangan kendali. Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiao Xiao. Selain itu, menurut aturan, juara kompetisi hall akan menerima hadiah. Anda harus beristirahat selama 1 hingga 2 hari terlebih dahulu. Setelah Anda pulih, pergilah ke tempat Master Sekte. Chen Zhen akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Lindong. Mata para mantan penuh dengan pujian. Lindong tidak bertindak arogan meskipun sukses. Sebagai gantinya, dia mengambil inisiatif dan menyerahkan otoritas komando penting ini kembali ke Ying Xiao Xiao. Tindakannya kemungkinan akan menyebabkan bahkan Ying Xuanzi, yang tampak tanpa ekspresi di permukaan, berpikir sedikit lebih tinggi tentang Lindong di dalam hatinya. Ada hadiahnya? Lindong mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang dia minati. Mengingat status Ying Xuanzi, kemungkinan hadiahnya akan cukup besar, bukan? Ekspresi Wang Yan sedikit acuh tak acuh saat dia berdiri dengan goyah di atas panggung. Setelah itu, dia mengambil pedang besarnya, berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Punggungnya begitu kesepian sehingga menyebabkan hati seseorang sakit. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan menatap punggungnya. Senyum yang baru saja muncul di wajah mereka tanpa sadar sedikit meredup. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka merasakan rasa terima kasih yang besar terhadap orang ini, yang telah merawat mereka seperti kakak saat itu. Kakak senior Wang Yan. Lindong tiba-tiba berbicara sementara semua orang dengan sedih menatap punggung Wang Yan. Kamu sudah menang. Apalagi yang harus dikatakan? Wang Yan berhenti tanpa menoleh dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Saya juga tidak menyukai orang-orang dari gerbang Yuan. Jika ada kesempatan selama kompetisi sekte besar, mungkin kita bisa bekerja sama satu sama lain. Saya ingin tahu apakah kakak senior Wang Yan tertarik? Lindong tersenyum sedikit saat dia bertanya. Lindong tahu bahwa kompetisi sekte besar kemungkinan akan sangat berbahaya dan sekte Dao mereka juga akan berakhir berpapasan dengan gerbang Yuan. Pada saat itu, kekuatan Wang Yan mungkin sangat membantu. Selanjutnya, sekte Dao juga membutuhkan murid yang kuat. Wang Yan terkejut. Dia perlahan menoleh dan melihat wajah Lindong tersenyum.
Beberapa saat kemudian, wajahnya, yang bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun meskipun telah bertarung dengan Lindong hingga keduanya menderita luka parah, tampak memiliki keinginan untuk tersenyum. Namun, senyum itu akhirnya tidak muncul. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya perlahan ke arah Lindong. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh siapapun yang kamu minta. Selain itu, Anda melakukannya dengan baik. Xiao Xiao memang kandidat terbaik. Hanya saja aku tidak semurah dirimu. Suara agak gelap dan suram Wang Yan ditransmisikan. Segera, dia berbalik dan pergi. Lindong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Wang Yan mungkin keras kepala dan antisosial, tetapi secara keseluruhan, dia tidak seburuk yang dibayangkan. Lindong mengirim Wang Yan pergi dengan matanya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya. Saat suasana hatinya rileks, rasa sakit dan kelelahan yang dia tekan dengan paksa sebelumnya dengan cepat melonjak ke seluruh tubuhnya seperti air banjir. Sensasi tak berdaya itu menyebabkan Lindong merasa sulit bahkan untuk mengangkat lengannya. Lindong tertawa pahit ketika dia merasakan perasaan tak berdaya ini di dalam tubuhnya. Dalam hal intensitas, pertempuran besar ini mungkin bahkan lebih intens daripada pertempuran dengan Yao Ling. Untungnya, kekuatan Lindong telah meningkat secara substansial dibandingkan saat itu. Karena itu, dia tidak terluka parah dan pingsan selama 10 hari seperti sebelumnya. Akhirnya selesai. Meskipun Lindong kelelahan, ada senyum lega di wajahnya. Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit biru yang jauh. Tampak seolah-olah awan masih tertinggal di sana, merambah ke arah tempat ini dengan kecepatan yang sangat lambat. Kompetisi sekte hebat. Gerbang Yuan, aku sangat menantikan untuk melihat betapa sombongnya dirimu saat itu. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi busur yang sedingin pedang. Dia sangat menantikan kedatangan hari itu. Chapter 728. Memilih harta karun. Kompetisi aula yang mengejutkan seluruh sekte Dao akhirnya berakhir saat matahari terbenam. Murid sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya membawa kejutan yang tersisa di hati mereka bersama dengan beberapa ketidakpuasan saat mereka berpencar dan pergi. Kompetisi hall ini memiliki banyak tikungan dan belokan. Pertama, Ying Xiao Xiao secara tak terduga dikalahkan oleh Wang Yan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Wang Yan akan berhasil menjadi yang teratas, Lindong datang mengetuk. Dengan cara yang menakutkan dan kejam, dia mengalahkan Wang Yan di depan tak terhitung banyaknya penonton yang terkejut dan menjadi individu yang paling mempesona di kompetisi hall ini. Plot twist yang berkelanjutan selama kompetisi ini benar-benar membuat semua orang lengah. Pada saat yang sama, itu menyebabkan semua orang bersemangat. Pertarungan intens Lindong dan Wang Yan menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa, sementara hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar oleh gairah. Pertempuran itu tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu klasik dalam sejarah kompetisi aula. Lindong akhirnya memperoleh kemenangan. Namun, dia secara sukarela menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiao Xiao. Langkahnya menyebabkan banyak murid merasa kaget dan kagum di hati mereka. Lagi pula, tidak semua orang akan mampu melakukan prestasi seperti itu. Ini juga memungkinkan reputasi melonjak Lindong untuk akhirnya mencapai puncaknya dan sekarang bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui murid senior seperti Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu sejak kompetisi aula. Meskipun 3 hari telah berlalu, bagian dalam sekte Dao masih tanpa lelah menyebarkan berita tentang pertempuran seru selama kompetisi aula. Suasana panas yang berapi-api belum mereda. Selama 3 hari ini, luka di tubuh Lindong juga sembuh total. Meskipun dia sangat kelelahan selama pertarungan yang intens itu, untungnya dia tidak menderita banyak luka dalam. Dengan tubuh fisik Lindong yang kuat, sebagian besar lukanya sembuh dalam waktu 3 hari dan dia tidak akan lagi dibebani olehnya. Sementara Lindong memulihkan diri, aula desolate terus tinggal dalam keadaan hidup dan panas. Cukup banyak murid yang mengangkat kepala dan membusungkan dada saat berjalan. Ini adalah pertama kalinya aula desolate mereka muncul sebagai pemenang selama kompetisi aula dalam 100 tahun. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk merasa bangga.
Lindong duduk di atas batu hijau di gunung yang tenang di dalam Desolate Hall. Matanya tertutup rapat saat Yuan Power berdesir di sekelilingnya, sebelum masuk ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah latihan hening ini berlanjut selama sekitar 2 jam, tiba-tiba terdengar suara angin yang menderu lembut. Mata Lindong yang tertutup rapat juga perlahan terbuka saat dia melihat ke depan. Seorang tokoh tua bergegas dari arah itu. Itu adalah Wu Dao. Kamu hampir pulih sepenuhnya, kan? Wu Dao mendarat di samping Lindong dan tersenyum bertanya. Ya, aku hampir sembuh total. Lindong tersenyum dan mengangguk. Kali ini, penampilanmu cukup spektakuler. Haha, sekarang, ekor bocah-bocah kecil dari Desolate Hall itu hampir mencapai surga. Wu Dao tersenyum. Segera, matanya beralih untuk melihat pria muda di depan. Ekspresi senang hadir di matanya. Dia secara pribadi membawa Lindong ke Sekte Dao. Selain itu, Lindong telah bergabung dengan Desolate Hall-nya. Oleh karena itu, dia dapat dianggap telah menyaksikan kebangkitan Lindong selangkah demi selangkah, dari seorang murid baru hingga anggota generasi muda terkuat di Sekte Dao. Lindong tertawa. Aula Desolate telah ditekan oleh 3 aula lainnya selama bertahun-tahun, dan mereka sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Bertindak sedikit arogan sama sekali tidak berbahaya. Aula Desolate kami menjadi jauh lebih hidup selama beberapa hari terakhir ini. Murid-murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang datang. Kemungkinan besar dari mereka ingin mengunjungi Anda. Selain itu, gadis Huan-Huan itu juga telah datang beberapa kali. Namun, Anda telah berlatih dalam isolasi selama beberapa hari terakhir. Sepertinya dia sedikit tidak senang, Wu Dao berkata sambil tersenyum. Lindong tersenyum. Dia bisa membayangkan gadis itu terus-menerus menggumamkan, si brengsek angkuh itu, atau kata-kata serupa lainnya. Karena kamu hampir sembuh total, ikuti aku ke kediaman Master Sekte. Sebagai juara kompetisi aula, kemungkinan Master Sekte akan memberi Anda hadiah yang cukup besar, kata Wu Dao. Mata Lindong cerah ketika ia mendengar ini. Dia adalah orang yang praktis. Dibandingkan dengan apa yang disebut reputasi, dia secara alami lebih tertarik untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar akan meningkatkan kekuatannya. Ketika Wu Dao melihat reaksi Lindong, dia tanpa sadar menegurnya. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Segera, dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, sementara Lindong buru-buru mengikuti. Lindong mengikuti Wu Dao ke gunung yang tenang jauh di dalam Sekte Dao sebelum mendarat di atasnya. Gunung itu tidak memiliki aula besar yang megah. Sebaliknya, yang ada hanyalah rumah bambu. Aura santai menyebar, menyebabkan hati yang tegang menjadi rileks. Master Sekte sedang menunggumu di dalam. Masuk. Wu Dao menunjuk ke rumah bambu dan berkata. Lindong mengangguk. Dia mengambil langkah maju sebelum mendorong pintu dan masuk dengan santai. Pencahayaan di dalam rumah bambu itu lembut, dan ada meja bambu di depan, di mana Ying Xuanzi berjubah putih duduk dengan tenang. Wajahnya seperti sepotong batu giok, sedangkan auranya seperti lautan, dalam dan tak terduga. Murid Lindong menyapa Master Sekte. Bahkan seseorang yang sebangga Lindong merasakan rasa hormat di hatinya terhadapnya. Karena itu, dia menghentikan langkahnya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Silahkan duduk." Ying Xuanzi mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut ke arah Lindong. Dia menunjuk ke arah tikar di depannya dan berkata, Lindong tidak berdiri pada upacara saat dia berjalan ke depan dan duduk. Namun, tubuhnya sangat lurus. Kali ini, aku harus berterima kasih. Mata Ying Xuanzi berbinar saat dia menatap pemuda di depan dan berkata, "Saya juga seorang murid dari Sekte Dao. Saya pikir hal-hal ini juga dianggap sebagai bagian dari tugas saya, kan?" Lindong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Mengenai Wang Yan, saat itu, Sekte Dao kami memang mengecewakannya. Karena itu, ada banyak hal yang tidak nyaman bagi kita untuk campur tangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkan dia bertindak sesukanya. Tentu saja, alasan saya ingin mengucapkan terima kasih bukan karena Anda menghentikannya, tetapi karena Anda menyerahkan otoritas komando kepada Xiao Xiao.
Ying Xuanzi berkata sambil tersenyum. Baik kamu dan Wang Yan tidak lebih lemah dari Xiao Xiao. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, kalian berdua secara alami adalah kandidat terbaik. Namun, ada juga banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan selama kompetisi sekte besar. Dalam aspek ini, Xiao Xiao harus tampil lebih baik daripada kalian berdua. Lindong mengangguk. Dia setuju sepenuhnya dengan penilaian itu juga. Ying Xuanzi memandang Lindong. Sudut mulutnya mengandung kelembutan saat dia dengan lembut berkata, saya sadar akan masa lalu Anda dan saya tahu bahwa Anda menyimpan banyak rahasia yang bahkan mungkin tidak saya sadari. Tidak masalah. Ini karena, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terlepas dari apa yang terjadi, Anda saat ini adalah murid dari Sekte Dao. Selama Anda tidak melakukan sesuatu untuk menyakiti Sekte Dao, sekte ini pada akhirnya akan berdiri di belakang Anda. Lindong sedikit terkejut saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya perlahan dan berkata, murid ini mengerti. Baiklah, pertama-tama aku harus memberimu hadiahmu. Ying Xuanzi tersenyum sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. 3 sinar cahaya keluar dari lengan bajunya, sebelum menggantung diri di udara. 3 benda ini semuanya adalah barang luar biasa. Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Lindong mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata Ying Xuanzi, sebelum dia menatap udara. Ada 3 kelompok cahaya di sana. Gugusan cahaya pertama tampak berisi penggaris kecil berwarna merah menyala. Penguasa ditutupi dengan pola seperti api dan ada panas samar yang menyebar dengan liar darinya. Dari penampilannya, tampaknya itu adalah harta jiwa yang bahkan lebih kuat dari segel langit naga hitam yang mengaum. Item kedua adalah armor hitam seukuran kepala manusia. Gelombang demi gelombang ki hitam merembes keluar dari dalamnya dan berlama-lama di permukaannya seperti ular. Ini adalah harta jiwa pertahanan yang belum pernah dimiliki Lindong sebelumnya. Kedua barang ini jelas merupakan benda yang luar biasa. Aura yang dipancarkan oleh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah harta jiwa surgawi tingkat tinggi. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, itu pasti akan menarik pertengkaran. Lindong juga mendambakan 2 item ini. Namun, dia tidak segera mengambil keputusan. Sebaliknya, matanya beralih ke kelompok cahaya terakhir. Klaster cahaya terakhir adalah tablet kayu seukuran telapak tangan hitam. Tablet kayu itu tampaknya memiliki beberapa simbol buram di atasnya. Namun, dibandingkan dengan 2 item sebelumnya, tablet kayu ini tampak jauh lebih biasa. Namun, justru karena betapa biasa item ini muncul, akhirnya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Karena energi mentalnya, dia memiliki indera yang cukup tajam. Oleh karena itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada fluktuasi yang relatif aneh dari tablet kayu. Fluktuasi itu justru membuat jantungnya berdebar sesaat. Bagaimana? Apakah kamu sudah memutuskan? Ying Xuanzi bertanya dengan senyum lembut saat dia melihat Lindong, yang mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Mata Lindong berkedip. Penguasa merah kecil yang berapi-api dan baju besi hitam itu jelas sangat praktis. Bagaimanapun, harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi jauh lebih kuat dibandingkan dengan segel raungan langit naga hitam miliknya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, itu kemungkinan akan meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Namun, tablet kayu hitam, itu seperti cakar kucing yang menggaruk hati Lindong, menyebabkan matanya tak terkendali melihat ke atas. Menghela nafas, lupakan saja. Anggap diriku tidak beruntung jika aku membuat pilihan yang salah. Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia menghela nafas tak berdaya. Setelah itu, jarinya menunjuk ke tablet kayu yang dibungkus oleh sekelompok cahaya dan membuat pilihannya, aku ingin itu. Kata-katanya baru saja memudar ketika sedikit keterkejutan melintas di mata Ying Xuanzi. Chapter 729. Tablet statis. Di rumah bambu, setelah keraguan awalnya, jari Lindong akhirnya mendarat di depan gugusan cahaya yang memegang tablet kayu. Apakah Anda yakin? Ying Xuanzi dengan lembut tersenyum dan bertanya. Ya. Lindong mengangguk. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu.
Meskipun harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi jarang, itu tidak mencapai tingkat di mana dia tidak dapat meninggalkannya. Setelah melihat bahwa Lindong telah berhenti ragu-ragu, Ying Xuanzi juga tertawa samar. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan dua kelompok cahaya lainnya ke dalam lengan bajunya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan tablet kayu hitam itu juga perlahan mendarat di telapak tangannya. Setelah hilangnya cahaya pada tablet kayu, Lindong akhirnya menemukan bahwa permukaan tablet tampaknya ditutupi beberapa simbol yang sangat tidak jelas dan misterius. Simbol-simbol ini tampaknya memiliki kekuatan hidup dan benar-benar berputar perlahan pada tablet kayu. Sekte Master, benda apa ini? Apa gunanya? Lindong dengan hati-hati bertanya. Tablet statis. Ying Xuanzi menjawab dengan lemah. Tablet statis? Lindong terkejut. Wajahnya bingung. Pada zaman kuno, pernah ada benda suci yang dikenal sebagai tablet surgawi statis. Setelah diaktifkan, itu akan dapat segera membekukan waktu dan ruang. Mereka yang terjebak di dalam tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawan dan karenanya akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ying Xuanzi bermain dengan tablet kayu hitam di tangannya. Bahkan untuk orang seperti dirinya, ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di matanya saat menyebutkan apa yang disebut tablet surgawi statis ini. Oh! Lindong tergerak. Memikirkan bahwa apa yang disebut tablet surgawi statis sebenarnya sangat menakutkan sehingga bahkan dapat menyebabkan waktu terhenti. Seberapa menakutkan kemampuan seperti itu? Hubungan apa yang dimiliki tablet statis ini dengannya? Mata Lindong berputar saat dia mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Tablet statis adalah harta karun jiwa yang diciptakan dengan menyalin tablet surgawi statis. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte Dao saya benar-benar memiliki benda suci seperti itu? Ying Xuanzi tertawa. Jadi, ini tiruan. Lindong menggosok hidungnya. Namun, dia tidak kecewa. Ini karena dia tidak memiliki angan-angan bahwa dia akan bisa mendapatkan benda suci legendaris dengan begitu mudah. Namun, meskipun itu hanya tiruan, tablet statis ini masih mampu melampaui harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi. Tentu saja, itu belum mencapai tingkat harta karun Yuan murni. Itu hanya bisa dikatakan berada di antara dua level ini. Kata Ying Xuanzi. Lindong mengangguk. Harta Yuan murni dianggap sebagai harta yang penting bahkan di dalam sekte-sekte super ini. Namun, tablet statis ini hanyalah tiruan. Terlepas dari seberapa kuat itu, kemungkinan sulit untuk mencapai tingkat harta Yuan murni. Selain itu, tablet statis ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti aslinya, tetapi mampu menyebabkan lawan tidak bergerak untuk sesaat ketika diaktifkan. Saya pikir selama pertempuran antara para ahli, instan seperti itu seharusnya sudah cukup, kan? Ying Xuanzi berkata sambil tersenyum. Lindong mengangguk dengan penuh semangat. Dalam pertarungan antara yang kuat, setiap celah berakibat fatal, apalagi secara langsung menyebabkan lawan membeku secara tak terduga. Jika dia memiliki tablet statis, ini sebelum dia bertukar pukulan dengan Wang Yan, kemungkinan proses pertempuran akan jauh lebih santai. Anak kecil, kamu memiliki mata yang bagus. Ambil. Seseorang membutuhkan energi mental untuk mengaktifkan harta ini. Namun, Anda memiliki pencapaian yang cukup besar dalam hal energi mental. Kemungkinan tidak akan menjadi masalah. Ying Xuanzi tertawa dan melemparkan tablet statis di tangannya ke arah Lindong. Itu adalah objek tanpa pemilik. Saya telah membantu Anda menghilangkan penghalang untuk memperbaikinya. Anda akan dapat menggunakannya setelah Anda memperbaikinya dengan darah. Lindong buru-buru mengulurkan tangannya dan menerimanya. Tablet kayu hitam itu terasa hangat saat memasuki tangannya. Setelah menyentuhnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu bukan kayu atau logam. Dia tidak yakin dari apa itu dibuat. Setelah menerima Soul Treasure, Lindong tanpa basa-basi menekan ujung jarinya, dan setetes darah segar jatuh ke statik tablet. Setelah itu, cahaya redup tersebar darinya. Semacam hubungan samar-samar hadir diam-diam naik dalam hati Lindong. Cahaya pada tablet statis menjadi semakin terang.
Pada akhirnya, itu benar-benar perlahan melayang. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya yang langsung memasuki dahi Lindong dan menghilang. Mata Lindong perlahan tertutup saat tablet statis itu melesat ke dahinya. Pikirannya dengan cepat memasuki istana Niwanya. Dalam dunia kecil, di mana energi mental melesat, dia melihat tablet kayu hitam diam-diam mengambang di dalamnya. Energi mental perlahan-lahan berputar di sekitarnya seperti gelombang, sementara benang energi mental terus mengalir masuk. Di bawah infus energi mental ini, Lindong dapat merasakan berbagai mekanisme dalam tablet statis ini dan mulai secara bertahap menjadi akrab dengan mereka. Lindong memejamkan matanya selama 2 jam penuh. Selama waktu ini, Ying Xuanzi tidak terburu-buru sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah duduk dengan tenang seperti seorang biksu tua. Sinar matahari di luar jendela berangsur-angsur menjadi redup karena mata Lindong yang tertutup rapat itu akhirnya perlahan terbuka. Sebuah cahaya misterius berkedip di kedua matanya. Akhirnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan perlahan membentuk segel yang relatif aneh. Tetap. Mata Lindong melihat ke arah kupu-kupu terbang di jendela. Segel aneh yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba mengarah ke sana. Setelah itu, suara lembut muncul dari mulutnya. Berdengung. Ketika kata itu terpancar dari mulut Lindong, fluktuasi tak terlihat dan sangat misterius tiba-tiba menyapu dari tempat di antara alis Lindong. Ketika fluktuasi itu meletus, kepakan sayap kupu-kupu yang menari di luar jendela tiba-tiba membeku. Seluruh tubuhnya tampaknya telah tertanam di dalam celah ruang dan waktu. Adegan yang sangat misterius. Namun, pemandangan yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum hancur. Kupu-kupu itu juga mengepakkan sayapnya karena terkejut saat dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Seperti tablet statis misterius, tatapan Lindong terbakar. Dia menjilat bibirnya dan tertawa. Dari sudut pandang tertentu, tablet statis ini tidak memiliki daya bunuh yang terlalu kuat. Namun, kemampuan aneh untuk menyebabkan sesuatu membeku membuat jantung Lindong berdetak lebih kencang. Kemungkinan dia akan sangat menderita jika lawannya memiliki kemampuan seperti itu dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi mental, Lindong menambahkan dengan agak menyesal. Dia hanya menggunakan kemampuan menenangkan untuk beberapa napas sebelumnya, tetapi konsumsi energi mentalnya telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang benar-benar sempurna di dunia ini? Ying Xuanzi tertawa. Lindong mengangguk sambil tertawa kering. Dia memang terlalu serakah. Kemampuan untuk membekukan sesuatu ini sudah sangat menakutkan. Akan sangat tidak realistis jika seseorang bisa menggunakannya sesuka hatinya. Bagus kalau kamu menyukai benda ini. Sebenarnya, menurut aturan, bahkan juara kompetisi aula tidak dapat memperoleh tablet statis ini. Ying Xuanzi berbicara dengan makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Hehe, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Master Sekte atas kemurahan hati Anda. Lindong menangkap petunjuk itu. Dia mengerti bahwa jika dia tidak menghentikan Wang Yan dan akhirnya menyerahkan otoritas komando kembali ke Ying Xiao atas kemauannya sendiri, akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu seperti tablet statis. Ying Xuanzi tanpa sadar tersenyum. Segera setelah itu, dia berbicara lagi, masih ada setengah tahun lagi sebelum kompetisi sekte besar. Kalian semua harus lebih memperhatikan ketika saatnya tiba. Ketika dia berbicara sampai akhir, wajah Ying Xuanzi yang seperti batu giok memiliki kegelapan yang menakutkan melintas di atasnya. Apakah para murid gerbang Yuan sangat kuat? Lindong merajut alisnya dan bertanya. Yang terkuat dari murid gerbang Yuan adalah 3 raja kecil dan 8 jenderal jiwa, Ying Xuanzi perlahan menjelaskan. 3 raja kecil, 8 jenderal jiwa, gumam Lindong. Gerbang Yuan dibagi menjadi 8 bagian. 8 jenderal jiwa ini adalah murid terkuat dalam 8 bagian. Adapun 3 raja kecil. Ying Xuanzi meringkuk mulutnya. Baru kemudian dia melanjutkan, ada semua yang dianggap telah diajar secara pribadi oleh 3 master sekte dari gerbang Yuan. Mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Mereka dapat dianggap sebagai yang paling menonjol di antara generasi muda wilayah Xuan Timur. Murid Lindong menyusut sedikit.
Udara dingin perlahan dihirup di dalam hatinya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa yang disebut tiga raja kecil memiliki latar belakang yang luar biasa. Tiga master sekte dari gerbang Yuan adalah ahli tingkat atas di wilayah Shuan Timur. Seberapa kuatkah mereka yang telah diajar secara pribadi oleh mereka? Jika kamu akhirnya bertemu mereka selama kompetisi sekte besar, kamu pasti harus berhati-hati. Ying Xuanzi memperingatkan. Segera, dia tertawa tipis dan berkata, namun, kamu tidak perlu terlalu takut. Saat itu, Zuo Tong telah mengumpulkan sekelompok teman selama kompetisi sekte besar dan akhirnya membunuh salah satu dari tiga raja kecil dari gerbang Yuan, melukai yang lain dan menyebabkan yang terakhir melarikan diri. Lindong tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Yao Tong senior ini memang orang yang sangat ganas. Tidak heran dia memiliki reputasi yang begitu besar di hati para murid sekte Dao. Serangkaian pencapaian seperti itu menyebabkan dia merasakan darahnya mendidih sedikit setelah mendengarkannya. Murid ini mengerti. Lindong mengangguk dan mengukir kata-kata Ying Xuanzi di dalam hatinya. Tampaknya kompetisi sekte besar ini memang bukan sekadar kompetisi biasa. Kamu harus berlatih dengan benar selama periode waktu ini. Tidak perlu bagi kalian semua untuk menonjol selama kompetisi sekte besar. Yang perlu kamu lakukan adalah mencoba dan melindungi murid-murid lainnya. Ying Xuanzi melambaikan tangannya dan berkata. Dipahami. Lindong tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, sebelum berbalik untuk pergi. Ying Xuanzi memperhatikan punggung pemuda itu saat dia pergi. Tangannya mengusap meja dengan lembut. Dia tampaknya bisa melihat kemiripan kecil sosok Yao Tong di Lindong. Keduanya memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Namun, dia tidak tahu apakah kompetisi sekte besar ini akan menjadi sedikit berbeda karena penampilan Lindong. Chapter 730. Gangguan mendadak dari segel roh iblis. Malam tiba menutupi tanah saat sinar bulan yang sejuk menyebar dari langit dan menembus formasi pertahanan sekte besar yang mencapai tinggi ke langit. Itu seperti kain tipis yang menutupi banyak pegunungan di sekte Dao. Seorang pria muda duduk dengan tenang di dalam ruangan yang agak terpencil. Kedua tangannya berulang kali membentuk segel yang agak aneh. Setelah pembentukan segel ini, riak samar dan aneh diam-diam meletus dari dalam mereka. Huf. Teknik segel Lindong hanya bersepeda 3 kali sebelum dia menggosok dahinya dan berhenti. Efek menenangkan dari tablet statis ini benar-benar menguras energi seseorang. Meskipun dia adalah master simbol surga 5 segel, dia sudah agak lelah setelah menggunakannya 3 kali. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa melelahkannya tablet surgawi statis yang legendaris itu ketika diaktifkan. Sepertinya seorang ahli biasa akan segera menghilang ke angin saat dia mengaktifkan benda suci itu. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk meningkatkan kultivasi energi mental saya. Lindong jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Kekuatan yuannya saat ini telah maju ke tahap 6 yuan nirvana. Namun, energi mentalnya masih berada di tingkat master simbol surga 5 segel. Ada sedikit favoritisme yang mengakibatkan hal ini. Sepertinya Lindong harus lebih memperhatikan budidaya energi mentalnya di masa depan. Berdengung. Dengan pemikiran ini, Lindong baru saja akan menutup matanya dan berlatih ketika riak samar tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya di depan matanya yang terkejut. Cahaya keemasan akhirnya meluas di depannya dan berubah menjadi sosok ilusi emas. Marten kecil. Lindong langsung tercengang saat melihat sosok ilusi emas ini. Ini karena sosok itu tampak seperti Little Marten. Terlebih lagi, cahaya keemasan ini berasal dari segel roh iblis yang ditinggalkan Little Marten sebelum pergi. Namun, tidak ada aktivitas dari segel roh iblis ini setelah sekian lama, dan Lindong hampir melupakannya. Hei, bagaimana kehidupan di sekte Dao memperlakukanmu? Kamu tidak diganggu, kan? Sosok Little Marten cukup buram. Wajah tampannya yang mempesona menatap Lindong dengan nada menggoda, sebelum suara yang familiar ditransmisikan darinya. Kamu akhirnya mau menghubungiku? Lindong memutar matanya ke arah orang ini dengan cepat.
Sejak Little Marten mengambil Little Flame dan pergi, Lindong tidak menerima kabar apapun tentang mereka. Hehe, itu semua karena aku ingin memberi Little Flame kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Saya juga telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi pada Anda. Sepertinya Anda melakukannya dengan cukup baik di dalam sekte Dao, kata Marten kecil sambil tersenyum. Tidak buruk. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia melirik sosok ilusi dan berkata, kamu tidak mengaktifkan segel roh iblis hanya untuk mengatakan sampah seperti itu kan? Marten kecil tertawa. Segera, ekspresi muram muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata, api kecil terluka. Senyum di wajah Lindong menarik sedikit demi sedikit, sebelum awan badai gelap dan serius seperti ekspresi melonjak ke matanya. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu ketika saya keluar, orang itu menerobos masuk ke tempat tertentu dan menemukan beberapa harta karun. Namun, dia akhirnya terluka oleh para ahli yang menjaga mereka. Namun, konstitusinya sangat kuat dan dia sebagian besar telah pulih dari cederanya selama 2 hari terakhir. Mata Little Marten memiliki kilatan dingin yang samar di dalamnya. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Lindong menyipitkan matanya dan berbicara dengan lemah. Apa lagi yang bisa kulakukan? Little Flame tidak bisa dipukuli tanpa alasan. Little Marten tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kamu tidak bisa mengatasinya? Lindong bertanya dengan lembut. Jika Marten kecil dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini, kemungkinan besar dia tidak akan mencarinya. Berdasarkan karakter Little Marten, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh pihak lain. Meskipun saya terus memulihkan kekuatan saya belum mencapai kekuatan puncak saya. Selain itu, lawan kali ini sangat sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki kekuatan dari alam dan mereka juga memiliki keterampilan yang unik. Saya sudah mencoba tetapi itu tidak terlalu efektif. Little Marten menyuarakan pikirannya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku pergi? Lindong bertanya. Dia yang sekarang juga bukan lagi murid baru itu, yang baru saja bergabung dengan sekte Dao. Saat ini, dia bisa menandingi ahli panggung 9 Yuan Nirvana, sebuah fakta yang memungkinkan dia untuk bebas berkeliaran di wilayah Shuan Timur. Ya. Little Marten langsung ke intinya. Dia mengangguk sebelum berbicara, item yang ditemukan Little Flame juga sangat bermanfaat bagimu. Kita seharusnya tidak membiarkan orang luar mendapat manfaat. Little Marten berhenti setelah dia berbicara, sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Tentu saja, jika kamu datang, yang terbaik adalah kamu dapat membawa sesuatu yang lain. Hanya benda itu yang bisa mematahkan teknik khusus orang-orang itu. Apa? Lindong tercengang. Aula langit di sekte Dao memiliki harta karun Yuan murni yang disebut surga Phoenix Sitar. Jika Anda dapat meminjamnya dan membawanya, saya akan dapat mematahkan teknik khusus mereka. Harta Yuan murni? Kecapi Phoenix surgawi. Sebuah garis hitam muncul di wajah Lindong ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berbicara dengan agak tak berdaya, harta karun Yuan murni bukanlah benda biasa. Ini adalah barang berharga bahkan untuk sekte super. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mengizinkan murid seperti saya untuk meminjamnya? Coba saja yang terbaik. Jika Anda gagal melakukannya, saya akan memikirkan cara lain. Namun, jika Anda berhasil meminjam surga Phoenix Sitar, Anda harus bergegas ke pegunungan 10.000 binatang. Setelah kamu tiba, kamu akan dapat merasakan lokasi kami dengan bantuan segel roh iblis. Little Marten juga berbicara dengan agak tak berdaya. Baik. Lindong menganggukkan kepalanya dengan sakit kepala ringan. Setelah itu, sosok ilusi emas di depannya berfluktuasi, sebelum akhirnya menghilang. Sitar Phoenix surgawi. Tangan Lindong tanpa sadar menggosok alisnya ketika dia melihat tempat di mana cahaya keemasan menghilang. Harta karun Yuan murni bukanlah harta karun jiwa surgawi. Siapa yang bisa dia dekati dan tanyakan? Kepala aula-aula langit, Kile. Dia tidak tahu apakah pihak lain akan memecatnya. Selanjutnya, jika Lindong secara tidak sengaja kehilangan Heavenly Phoenix Sitar, bukankah Sky Hall mereka akan menderita kerugian besar?
Harta karun seperti itu diatur oleh masing-masing aula dan bahkan Ying Xuanzi tidak dapat ikut campur sesukanya. Sepertinya, aku hanya bisa mendekati Ying Huan-Huan. Lindong memikirkannya sebentar, sebelum dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Ying Huan-Huan, yang paling dia kenal. Namun, gadis itu telah membuat seorang wanita muda mengamuk karena dia tidak dapat bertemu dengannya ketika dia datang ke Desolate Hall beberapa waktu sebelumnya. Faktanya, dia tidak muncul di hadapannya selama beberapa hari dan itu mungkin karena dia sedikit marah. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya apakah dia hanya akan memutar matanya jika dia meminta bantuannya. Namun, mengingat cara bicara Little Marten yang serius, sepertinya lawan mereka saat ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, bahkan jika Lindong harus menanggung rasa malu dari mata Ying Huan-Huan yang berputar, dia harus menebalkan kulitnya, mencarinya dan mencobanya. Dengan pemikiran ini, ekspresi Lindong sedikit tidak wajar ketika dia muncul di depan Ying Huan-Huan keesokan harinya. Wajah kecil Ying Huan-Huan seperti papan ketika dia melihat ekspresi Lindong. Ada cukup banyak murid Aula Langit yang datang dan pergi di sekelilingnya dan mata mereka mengandung beberapa keceriaan saat mereka menyaksikan dua tokoh yang agak terkenal di sekte Dao ini. Oh, orang yang begitu sibuk akhirnya menemukan waktu luang. Mata besar Ying Huan-Huan melirik Lindong dan berbicara dengan lemah. Lindong batuk kering. Mengapa nona kecil ini memiliki temperamen yang berapi-api? Namun, ketika dia ingat bahwa dia ingin meminta sesuatu, dia hanya bisa berbicara, saya masih memulihkan diri sebelumnya. Anda melihat saya terluka oleh kakak senior Wang Yan, lihat, sekarang luka saya sudah sembuh, saya datang mencari Anda. Lindong merasa wajahnya berubah sedikit hijau setelah mengucapkan kalimat terakhir. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan seorang wanita dengan cara yang palsu. Namun, ketika dia memikirkan apa yang diminta Little Marten, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Wajah Ying Huan-Huan memerah ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Segera setelah itu, wanita muda itu langsung memutar matanya ke arahnya dengan kasar. Di masa depan, ketika kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang wanita, dapatkah kamu menunjukkan keenggananmu dengan sangat jelas? Ada banyak sekali orang yang mencari saya dan saya tidak membutuhkan satu orang lagi seperti Anda. Bahkan dengan kulit tebal Lindong, wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit merah ketika dia mendengar tawa mengejek Ying Huan-Huan. Dia sebenarnya sedang diejek oleh gadis kecil ini. Itu hanya... Katakan padaku, mengapa kamu datang mencariku? Ying Huan-Huan menatap ekspresi Lindong yang berubah dengan cepat, saat kilatan licik melintas di matanya yang besar. Dia sadar bahwa kebanggaan laki-laki dalam diri orang ini, yang reputasinya dalam sekte Dao saat ini sedang melonjak, kemungkinan telah mencapai titik puncaknya. Karena itu, dia mengubah topik. Lindong tak berdaya menghela nafas setelah mendengar kata-kata ini. Jelas, Ying Huan-Huan yang aneh dan lucu telah menyadari motifnya mengambil inisiatif untuk mencarinya. Sikapnya sebelumnya kemungkinan besar adalah tindakan. Mata Lindong melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia maju selangkah dan mendekati Ying Huan-Huan. Dia mampu mengendus aroma dari tubuh wanita muda itu. Saya butuh bantuan Anda, dapat membantu saya untuk meminjam sesuatu. Apa? Ying Huan-Huan bingung saat dia merajut alisnya. Lindong tertawa pahit di bawah mata besar wanita muda yang cerah itu, yang tampaknya memiliki cahaya bergelombang di antara mereka. Akhirnya, dia menebalkan kulitnya dan berkata, "Bisakah Anda meminjamkan saya sitar surgawi Phoenix Aula Langit selama beberapa hari?" Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.